Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 Juli berjudul Maksud Utama Pentakosta. Kalau kekristenan dalam kehidupan orang-orang percaya dan pelayanan di lingkungan gereja disamakan dengan kegiatan keberagamaan seperti agama lain, berarti telah terjadi kemerosotan atau penyimpangan. Tanpa disadari telah diajarkan dan ditanamkan dalam kehidupan banyak orang Kristen suatu Injil yang sebenarnya bukan Injil, bukan Injil yang sejati maksudnya, saudara. Dengan ini sebenarnya kekristenan tidak ada di jalur yang benar. Faktanya sudah berabad-abad gereja mengalami kemerosotan atau penyimpangan di mana kekristenan tidak berbeda dengan kegiatan keberagamaan seperti agama-agama pada umumnya dengan segala atributnya. Memang tidak bisa dihindari kegiatan keberagamaan Kristen seolah-olah mirip dengan keberagamaan manusia pada umumnya. Tetapi orientasi hidup orang percaya seharusnya berbeda dengan agama-agama manapun. Hanya terletak pada tujuan hidup kekristenan, yaitu perubahan kodrat. Di masa ini orientasi pelayanan sudah mulai bergeser dari maksud keselamatan diberikan, yaitu mengubah kodrat manusia kepada yang lain. Di antaranya adalah usaha memperoleh jalan keluar dari kesulitan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti masalah ekonomi, kesehatan, jodoh, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Dari hal inilah lahirlah teologi kemakmuran yang menguasai banyak gereja hari ini. Padahal kelahiran gereja seharusnya mengarah pada dikembalikan gereja pada semangat Pentakosta awal, di mana gereja hendak dikembalikan pada visi dan misi asli kedatangan Yesus ke dunia. Mengamati gereja mula-mula yang mengalami peristiwa Pentakosta, hendaknya fokus kita bukan hanya tertuju pada tanda-tanda, tapi harus tertuju pada fokus kehidupan mereka yang ditujukan pada kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang. Pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani tentu saja menjadi pelayanan yang memikat banyak orang, saudaraku. Karena hal ini sangat sesuai dengan semangat zaman dalam tanda kutip dan tuntutannya. Gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran dikunjungi oleh banyak orang karena sesuai dengan kebutuhan yang diburu setiap hari oleh manusia pada umumnya. Dalam gereja-gereja yang mengikuti teologi kemakmuran tersebut, saudaraku, biasanya menyanjung-nyanjung Allah sebagai Allah yang baik dan berkuasa. Di balik sanjungan dan pujian tersebut, mereka bermaksud memanfaatkan Tuhan dan memanipulasi kuasanya, memanipulasi kebaikan dan kuasanya. Sikap seperti ini adalah sikap oportunis dan manipulatif yang berkembang sangat pesat dalam lingkungan gereja-gereja. Ironinya mereka merasa sebagai gereja yang diberkati oleh Allah dan para pelayan-pelayannya sangat percaya diri sebagai hamba Tuhan yang berstandar benar. Saudaraku, dengan orientasi pelayanan seperti itu, mereka telah melakukan penyimpangan. Orang-orang Kristen dari komunitas ini kelihatannya sangat giat dalam kegiatan, dalam aktivitas keberagamaan. Padahal kegiatan rohani mereka tidak berdaya guna mengubah hidup sesuai dengan maksud dan tujuan keselamatan itu. Tidak sesuai dengan maksud keselamatan diberikan oleh Allah. Biasanya gereja-gereja seperti ini juga menekankan karunia-karunia roh, khususnya bahasa roh, penglihatan, nubuatan, dan kesembuhan. Karunia-karunia ini jika didemonstrasikan menjadi pesona yang kuat, orang datang ke gereja. Allah mengizinkan karunia-karunia tersebut didemonstrasikan terlepas dari masalah apakah individu-individu itu menjadi dewasa rohani atau tidak. Hal ini yang harus membuat kita lebih waspada dan berhati-hati. Memang kenyataannya dalam Matius 7 ayat 21-23, orang-orang yang sudah mendemonstrasikan karunia-karunia roh tertolak oleh Allah. Oleh karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa artinya tidak dewasa rohani serupa dengan Yesus.
Orang percaya harus berhati-hati sementara mendemonstrasikan karunia roh, sangat mungkin nantinya masih terbelenggu oleh percintaan dunia. Belenggu percintaan dunia inilah yang menghambat atau bahkan menggagalkan seseorang masuk kerajaan surga. Hal ini bukan saja terjadi atas jemaat awam, tapi juga atas para pemimpinnya, termasuk mereka yang berhasil membangun gereja besar. Biasanya kelompok gereja ini menekankan persembahan persepuluhan, sehingga gereja-gereja ini menjadi kaya secara materi. Tetapi pada aspek lain, gereja-gereja aliran ini kalau di daerah berkeadaan sangat miskin, dan kenyataannya sulit sekali keluar dari taraf hidup itu. Pendeta-pendetanya lebih susah dari gereja-gereja Protestan yang pendetanya digaji secara permanen. Ini fakta ya saudaraku sekalian. Pendeta-pendetanya lebih susah dari gereja-gereja yang pendetanya digaji secara permanen. Pada mulanya gereja-gereja lain Pentakosta dan karismatik ini kurang perhatian terhadap perguruan tinggi keagamaan Kristen seperti seminari atau sekolah tinggi teologi. Biasanya mereka hanya memiliki sekolah Alkitab yang hanya setahun atau 6 bulan. Sebab bagi mereka yang penting adalah karunia-karunia roh yang tidak diperoleh di seminari dan sekolah tinggi teologi. Dahulu ya, di bawah tahun 1980 mereka memandang curiga lulusan seminari atau sekolah tinggi teologi karena dianggap hanya berteologi, tidak mendemonstrasikan kuasa Allah. Gereja-gereja ini membangun sekolah Alkitab hanya berlangsung selama 6 bulan sampai 1 tahun, saudara. Mempertimbangkan keadaan zaman berubah di mana masyarakat menuntut dan lebih menghargai pembicara yang memiliki gelar, maka sekarang mereka mulai melirik gelar dan mulai membangun sekolah tinggi teologi. Ya, membangun seminari dan sekolah tinggi teologi. Tetapi tidak sedikit sekolah-sekolah itu hanya kamuflase, sebab nilai-nilai akademisnya sangat rendah, sehingga terjadi penipuan akademis. Ya, tidak jarang para pemimpin-pemimpinnya menyandang gelar hanya melalui pendidikan yang tidak memenuhi standar. Ya, tapi mereka merasa sebagai gereja Tuhan yang sejati, padahal banyak kepalsuan di dalamnya. Siapa yang bisa mengerti hal ini, saudaraku, dan menyadarinya? Ya, mereka yang dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak bisa. Kiranya kita memiliki kejujuran untuk mengoreksi diri kita sendiri, saudaraku, ya, sebelum kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.